بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس السورة الكهف الآيات 101. Jemaah salat asar rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal kebajikan, beramal soleh adalah mereka surga yang menjadi tempatnya. Dan surah Al-Kahfi ayat 107 Allah menyampaikan demikian. Firman Allah menyebutkan bahwa barang siapa beriman dan beramal soleh, maka surgalah tempat dia nanti di akhir. Maka yang menjadi terpenting bagi kita dalam ayatnya ada dua kata kunci. Pertama ada beriman kepada Allah. Maka tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tertulis kita beriman kepada Allah. Tentu dengan kesungguhan hati kita dan kita amalkan dengan rukun-rukunnya yang ada. Kemudian apalagi syaratnya untuk bisa mendapatkan surga itu? Wa'amil sholih. Maka kita perlu mengerjakan amal soleh. Oleh sebab itu pada kesempatan yang pendek sholat asar ini kita akan memberi judul ceramah asar kita dengan rekonstruksi amal soleh personal. Bapak Ibu jamaah berbahagia, kenapa kita memulai dari diri kita dalam meningkatkan amal soleh tersebut? Karena yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah tentang apa kita kerjakan, bukan orang lain, tapi apa kita lakukan, bukan kita yang harus bertanggung jawab lagi. Bahkan dari banyak amal soleh yang bisa kita lakukan tersebut di atas dunia ini sebagai pundi-pundi pahala kita. Setidaknya pada kesempatan ini, kalau tidak terbahas, lain waktu akan kita bahas. Setidaknya ada 5 amal soleh personal yang wajib dan berusaha kita amal semangat. Apa yang 5 itu? Amal soleh pribadi kita, amal soleh personal. Yang pertama adalah disebut dengan as-sholat. Sholat adalah amal soleh yang besar. Maka sholat mesti kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena amal soleh ini yang bernama sholat tersebut adalah sebagai pijamnya dari semua amal-amal soleh yang akan kita lakukan. Allah mengingatkan di surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah sholat supaya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ingatlah Allah, wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu lebih besar. Mengingat Allah dengan apa? Sholat mengingat Allah. Karena sholat itu bagian dari proses mengingat Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa akan kita perbuat. Karena sesungguhnya amal soleh sholat ini adalah amal soleh yang paling terbesar dari sekian banyak amal soleh yang kita lakukan. Amal soleh ini adalah salah satu kunci kita untuk memperbanyak pahala dari amal soleh yang lain. Kita berbuat amal soleh, menurut kita ini adalah perbuatan baik, tapi kita tidak sholat. Kita bersedekah menyumbang sebanyak
mungkin untuk keperluan kemanusiaan, keperluan masjid, tapi kita jarang sholat. Tidak masuk catatan pahala kita. Karena kata kuncinya dan sholat. Dan tidak perlu kita pertanyakan kenapa orang banyak sholat, banyak juga maksiat, itu urusan kita. Karena setiap kita beriman, karena setiap kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan diuji itu oleh Allah dalam rangka memperkuat keimanan kita. Tapi ketika ada orang sholat tapi masih dia berbuat maksiat, berarti dia belum mampu menerima ujian-ujian dari Allah. Karena sifatnya pribadi-pribadi kita, mari kita perkuat diri kita. Dengan sholat kita ini akan membuat kita semakin kokoh keimanan kita, semakin kokoh amal-amal kebajikan kita yang lainnya. Kenapa? Sekali lagi, karena sholat adalah kunci utama dari amal soleh yang lain. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan sholat kita ini, mulai dari niat kita sampai kita mengambil wudhu. Ambil wudhu dengan seksama, ambil wudhu dengan penuh kekhusyukan. Basahilah tubuh kita itu sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah. Jangan asal-asalan. Maka salah para sahabat, para ulama menyarankan kepada kita ketika kita berwudu itu lebih baik yang berbicara sama yang berfokus gitu, supaya tidak ada terlewati daerah-daerah wudu yang tidak kena oleh air wudu kita. Karena ini dimulai dari bersuci kita. Sehingga apa? Ketika kita menghadap Allah sebagai bentuk amal kebajikan kita berupa sholat itu penuh dengan kesucian badan kita. Karena sesungguhnya apalagi kita tegakkan sholat itu dengan berjamaah, maka Allah menghitung menurut Rasulullah itu pahalanya 20 jam. Itu adalah amal sholat yang utama yang perlu kita tegakkan, yakni sholat. Kemudian kedua, amal soleh yang utama berikut yang perlu kita tegakkan adalah puasa. Sampai-sampai perintah Allah turun, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kita untuk berpuasa dan maka apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena kaum sebelum kita, umat-umat sebelum kita juga diwajibkan oleh Allah untuk menegakkan puasa itu. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah dengan kita berpuasa itu? Mulai dari proses pencernaan kita disehatkan. Sehingga kalau kita proses pencernaan kita sehat, badan kita sehat, maka kita beribadah kepada Allah dengan sehat. Dengan kita berpuasa, maka kita juga bisa merasakan bagaimana kita membangun diri kita ini untuk bisa sensitif dengan kondisi orang-orang yang orang-orang yang tidak bisa makan sebagaimana kita makan. Karena semua amal kebajikan yang sifatnya personal ada dalam rangka membangun rasa sensitivitas kita sebagai makhluk sosial. Begitu Allah menciptakan perintah ibadah itu tidak hanya untuk pribadi kita, tapi memulai dari dalam diri kita bagaimana kita itu merasakan orang-orang yang ada sekitar kita. Ada orang berpuasa di samping desingan peluru seperti saudara-saudara kita di Palestina. Tidak makan karena bantuan tidak datang, rumah hancur, pasokan makanan tidak lancar, sehingga mereka ada yang makan 2 hari, 3 hari tidak makan. Tapi bagi seorang muslim yang lain merasa demikian, maka ada rasa kepedulian. Kalau misalkan tidak ada harta,
tapi doa dengan sesungguh hati disampaikan kepada Allah untuk saudara kita ini. Maka amal pahala pribadi-pribadi ini menimbulkan jiwa-jiwa yang peduli dengan orang lain. Outputnya demikian. Oleh sebab itu, puasa masuk dalam kategori amal soleh yang utama. Nah, berikutnya adalah yang ketiga. Amal soleh itu pas. Insyaallah yang ketiga ini akan kita lanjutkan pada cara kita di beberapa hari. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah dan meyakinkan diri kita adalah sesungguhnya ada kaum muslimin yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.